Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran 6, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Syuaib alaihi salam. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Nabi Yusuf alaihi salam terlebih dahulu ya. Mengingatkan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini tetap ada dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ayo kita mulai masuk ke pembelajaran. Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf diberikan oleh Allah suatu ilmu berupa tafsir mimpi. Nah, Nabi Yusuf ini adalah putra dari Nabi juga, namanya adalah Nabi Yakub. Nah, Nabi Yusuf mempunyai adik kandung. Nama adiknya adalah Bunyamin dan 10 saudara tetapi berbeda ibu ya. Ayah Nabi Yusuf itu sangat dekat dengan Nabi Yusuf karena ibu Nabi Yusuf yang bernama Rahel ini meninggal dunia saat Nabi Yusuf berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya kemudian menimbulkan rasa cemburu dari 10 saudaranya yang lain yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi melihat bahwa wajah Nabi Yusuf itu ternyata lebih tampan. Suatu hari Nabi Yusuf ini bermimpi. Beliau melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Nah, kemudian Yusuf kecil itu menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Maka ayahnya berkata, "Wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan, kemudian mencelakakanmu." Nah, melalui mimpi itu, ayahnya Nabi Yusuf itu mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf nantinya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Saudara-saudara Nabi Yusuf menghadap kepada Nabi Yakub. Mereka kemudian meminta izin dan mengajak Nabi Yusuf untuk bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Janganlah kamu mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun, akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu sebenarnya merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf. Nah, salah satu kakaknya berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Nah, kemudian Yusuf kecil dibawa ke hutan. Mereka mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun kemudian membuang Nabi Yusuf kecil ke dalam sumur. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu kemudian pulang. Kemudian mereka berbohong kepada ayahnya. "Wahai ayah," kata mereka sambil menunjukkan wajah yang sedih, "kami tadi sedang bermain dan berlomba, tetapi kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Wah, tiba-tiba dia dimakan serigala." Nah, mereka pun kemudian menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah. Padahal itu adalah darah kambing. Nah, kemudian ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku." Jadi Nabi Yakub sebetulnya sudah tahu tentang kebohongan yang mereka katakan kepadanya. Nah, Nabi Yusuf kecil yang di dalam sumur itu dia sedih ya, menangis. Nah, tetapi tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu, kemudian mengambil airnya. Ketika mereka menurunkan timbanya, Nabi Yusuf kemudian berpegangan pada tali timba itu dan ikut ditarik ke atas. Nah, maka saudagar itu terkejut. Ada anak kecil bergelantung di dalam timba.
kata salah satu dari saudagar itu berkata, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa, kemudian kita jual sebagai barang dagangan. Kemudian sesampainya di pasar, Nabi Yusuf pun kemudian dijual. Nah, ternyata yang membelinya itu adalah seorang penguasa di negeri itu. Sang pembeli kemudian meminta kepada istrinya yang bernama Zulaikha agar memperlakukan Nabi Yusuf dengan baik. Nah, waktu pun berjalan terus, lambat laun Nabi Yusuf pun menjadi pemuda yang sangat cerdas. Pada suatu hari, raja di negeri tersebut bermimpi. Dia melihat ada 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja bingung ada apa dengan mimpinya itu. Maka dia kemudian mengumpulkan para penasehatnya untuk menjelaskan apa di balik makna mimpinya itu. Namun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu menjelaskan makna mimpi itu. Nah, ternyata ada seorang pelayan yang mendengar tentang mimpi raja tersebut. Maka dia pun berkata, "Baginda, saya memiliki informasi bahwa ada orang yang pandai menjelaskan mimpi." Mendengar hal tersebut, raja menjadi bergembira. "Ayo, utus dia kepadaku." Maka kemudian pelayan itu meminta Nabi Yusuf untuk datang ke istana untuk menafsirkan mimpi sang raja. Ketika Nabi Yusuf telah datang di istana, telah tiba di istana, maka Nabi Yusuf pun menjelaskan kepada sang raja, "Wahai raja, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Nah, kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang sangat sulit, kemarau yang sangat panjang. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya yang sudah dipersiapkan selama 7 tahun. Nah, setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka pun dapat memeras anggurnya." Nah, raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja pun mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Maka mulailah Nabi Yusuf menjadi seorang pejabat keuangan. Datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Maka orang-orang mulai memburu bahan makanan. Mereka berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Nah, ternyata tampak di antara mereka itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, Yusuf dapat mengenali mereka, sedangkan mereka sudah tidak mampu lagi mengenali Nabi Yusuf. Mereka mengira Nabi Yusuf itu sudah lama meninggal dunia. Saat itu kemudian Nabi Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka pun menjelaskan semuanya. Yusuf kemudian bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak dibawa ke sini? Nah, besok bawalah dia ke sini. Kalau kalian tidak membawanya, kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Nah, maka ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumahnya, diceritakan hal tersebut kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin untuk ikut dalam perjalanan yang akan datang. Maka tentu saja ayah mereka sangat khawatir karena takut kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf itu terulang kembali. Namun karena persoalan makanan yang sangat penting, akhirnya Nabi Yakub pun mengalah. Bunyamin kecil diizinkan untuk ikut. Para putra Nabi Yakub kini kembali datang ke kerajaan dengan membawa Bunyamin.
Nah, di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf secara diam-diam kemudian menghampiri Bunyamin. Kemudian dia membisikinya, "Wahai Bunyamin, adikku, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun sebuah rencana agar kamu dapat tinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudara kita yang lain aku akan biarkan pulang." Nah, Nabi Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan sebuah gelas yang terbuat dari emas ke dalam karung milik Bunyamin. Nah, ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan bahwa telah terjadi pencurian piala, dan mereka pun mencegat semua orang. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf semuanya bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Nah, ternyata para pengawal itu kemudian menemukan piala terbuat dari emas itu di dalam karung milik Bunyamin. Nah, Bunyamin pun kemudian ditahan dan saudaranya yang lain itu dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Nabi Yusuf bingung ya, tetapi mereka kembali pulang. Mereka berkata kepada ayahnya tentang kejadian sedih yang menimpa mereka. Nah, kemudian ayahnya berkata kepada anak-anaknya itu, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan jangan kamu berputus asa." Sewaktu mereka mengambil makanan yang berikutnya, Nabi Yusuf kemudian mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf kemudian berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Maka mereka pun sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Mereka pun bertanya, "Apakah benar engkau Yusuf?" Nah, Nabi Yusuf pun menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka pun ketakutan, kemudian mengakui kesalahan dan memohon maaf atas semua perbuatan mereka yang telah berani membuang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah ampunan dan rahmat bagi kalian, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf pun kemudian mengirimkan jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Nah, sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf itu kemudian diusapkan ke wajah ayahnya, dan muncullah kegembiraan di hati ayah mereka. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf dan ayahnya kemudian segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf kemudian menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf kemudian diminta tinggal di istana. Nabi Yusuf mengatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ingat ya, contohlah selalu Nabi Yusuf yang tidak pernah memendam rasa dendam walaupun sudah disakiti. Assalamualaikum.